yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini di ruang Zoom untuk mengikuti kegiatan webinar nasional Abdovi Wilayah 2. Kegiatan webinar nasional ini merupakan salah satu program kerja dari Abdovi Wilayah 2 yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dengan jumlah anggota kami sekitar 500 dosen vokasi di 3 wilayah tersebut, Abdovi Wilayah 2 memiliki potensi untuk membantu mengembangkan kompetensi dosen vokasi di Indonesia. Juga dapat membantu memberikan dampak positif untuk pendidikan vokasi di Indonesia. Kegiatan webinar nasional diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia dengan tujuan untuk memberikan wawasan tentang manfaat artificial intelligence untuk penelitian dan publikasi khususnya bagi dosen vokasi, umumnya bagi seluruh peserta webinar nasional. Pada kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu hingga terselenggaranya kegiatan ini, kepada Ketua Umum Abdovi, Bapak Dr. Arman Fasli, kemudian juga kepada pengurus Pusat Abdovi, juga pengurus Abdovi Wilayah 2 yang telah membantu sehingga kegiatan dapat terselenggara. Demikian sambutan dari kami, terima kasih atas partisipasi seluruh hadirin peserta webinar nasional ini. Semoga kita dapat menjalankan kegiatan dengan baik sampai dengan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Adil Fadilah SEMM atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Umum Abdovi. Kepada Bapak Dr. Arman Fasli STMT, kami persilahkan. Terima kasih Bu Moderator. Suara saya kedengaran Bu ya? Sudah terdengar. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak ada kata yang senantiasa terucap. Kita selalu diberi kesempatan dan kesehatan untuk bertemu lagi di berbagai kegiatan perkumpulan akademisi profesi dosen vokasi Indonesia yang kita singkat Abdovi. Yang saya hormati Bapak Direktur Kelembagaan Kemdikti Saintek, Bapak Dr. Beni Bandana Jaya STMT. Terima kasih senantiasa menjadi mitra kita di dalam berbagai kegiatan Abdovi. Beliau berada di Dirjen Vokasi sampai di perubahan saat ini. Alhamdulillah Pak Beni ini masih sangat perhatian kepada Abdovi. Yang saya hormati Bapak narasumber Profesor Dr. Dedi Rahman Wijaya STMT. Terima kasih telah berkenan untuk berbagi kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang nanti Bapak sampaikan bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan kompetensi dosen-dosen vokasi di dalam hal menulis penelitian dan publikasi. Yang saya hormati Bapak Dr. Adil Fadilah SEMM selaku Ketua Wilayah 2 Abdovi, para pengurus pusat dan pengurus wilayah 2 Abdovi yang saya hormati, dan kepada seluruh peserta webinar baik dari kalangan anggota Abdovi maupun non-anggota. Terima kasih atas partisipasi dalam kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, menginjak usia Abdovi yang keempat di tahun ini, telah banyak kegiatan yang kita lakukan demi mewujudkan visi Abdovi sebagai organisasi yang bisa bermanfaat bagi seluruh dosen vokasi di Indonesia. Nah, salah satu
misinya adalah bagaimana kita dapat menyelenggarakan peningkatan kapasitas dosen, baik dalam berbagai acara workshop, webinar, maupun bentuk-bentuk kegiatan lainnya, agar terus terjadi pembinaan, peningkatan, dan pengembangan kompetensi dosen vokasi. Kota vokasi di seluruh Indonesia itu berjumlah 1.449 dan didominasi oleh anggota APDOPI yang berada di wilayah 2 yang sudah disampaikan Pak Adil tadi. Ada sekitar 500 lebih anggota APDOPI itu bernaung di wilayah 2 dari 6 wilayah APDOPI yang tersebar dari mulai Sumatera sampai Kalimantan, Sulawesi, Papua. Bapak Ibu sekalian, mewakili teman-teman dari pengurus pusat dan pengawas APDOPI, saya mengucapkan terima kasih kepada inisiatif dan prakarsa dari wilayah 2 untuk kegiatan ini, karena menjadi anggota tentu kita ingin mendapatkan sesuatu dari organisasi kita. Nah, dengan kegiatan ini saya kira paling tidak menambah wawasan kita untuk menggunakan artificial intelligence dengan bijak dan baik, karena tentu setiap perangkat yang digunakan itu bernilai positif dan juga dapat bernilai negatif, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Mudah-mudahan perkembangan teknologi melalui artificial intelligence ini kemudian mampu meningkatkan kemampuan kita sebagai dosen vokasi di dalam melakukan penelitian dan melakukan publikasi. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa kita ikuti dengan seksama dan sampai selesai. Dan saya kira kegiatan ini bisa saja berlanjut dengan model kegiatan yang lainnya, karena kalau ini hanya mungkin kita mendapatkan wawasan bagaimana menggunakan AI ini, maka setidaknya nanti bisa ditindaklanjuti dengan bagaimana kita mempraktekkan untuk aplikasi penggunaannya. Demikian Ibu sekalian, mari kita mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu nilai ibadah untuk kita semua dan memberikan manfaat untuk kita dan untuk asosiasi kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termute Bu Cucu. Acara selanjutnya adalah sambutan Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiktek Saintek kepada Bapak Dr. Beni Bandana Jaya, STMT, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Umum APDOPI, Ketua APDOPI Wilayah 2, para narasumber, serta peserta webinar yang saya banggakan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan izinnya hari ini kita dapat berkumpul dalam acara yang luar biasa ini, yaitu webinar nasional yang diselenggarakan oleh APDOPI Wilayah 2 dengan tema optimasi penggunaan AI atau Artificial Intelligence dalam menunjang penelitian dan publikasi. Tema ini sangat relevan dan inspiratif di tengah perkembangan pesat teknologi saat ini. Saya ingin mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada APDOPI Wilayah 2 atas terselenggaranya webinar ini. Saya yakin
bahwa acara ini dapat memberikan wawasan yang sangat berharga bagi seluruh peserta, serta membuka cakrawala baru dalam pemanfaatan AI untuk mendukung penelitian dan publikasi ilmiah. Izinkan saya mewakili Bapak Dirjen untuk menyampaikan sambutan pada kesempatan istimewa ini. Semoga webinar ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saat ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah bertransformasi menjadi 3 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dengan menterinya Bapak Abdul Mukti, kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dengan Menteri Bapak Satrio Sumantri Brojonegoro, dan Kementerian Kebudayaan dengan Menteri Bapak Fadlizon. Tentunya kita perlu memandang positif akan perubahan ini. Dengan perubahan ini maka diharapkan ketiga kementerian akan lebih fokus dan kuat dalam mengembangkan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Perguruan tinggi vokasi sebagai lembaga pendidikan tinggi akan berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek. Dalam sambutannya diserah terima jabatan Mendikbudristek kepada 3 menteri baru, Bapak Satrio sebagai Mendikti-Saintek menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, terkait keberlanjutan bahwa Kemendikti-Saintek akan menerapkan strategi untuk bisa segera bekerja. Ya, maka dilakukan dengan melanjutkan apa yang telah digariskan atau dilaksanakan oleh Kemendikbudristek sebelumnya. Tidak ada perubahan-perubahan yang dilakukan secara drastis agar kontinuitas dapat terjamin dan tidak terjadi stagnasi proses. Ya, jangan sampai ada kebingungan di lembaga pendidikan atau mahasiswa. Kemudian sambil jalan tentunya dievaluasi dan diperbaiki hal-hal yang harus diperbaiki. Kemudian yang kedua disampaikan bahwa hal terkait pengembangan metode pembelajaran perguruan tinggi, bahwa di tahun 2030 akan banyak pekerjaan yang hilang dan akan muncul pekerjaan yang baru. Nah, karena sudah berkembangnya AI ya, dengan pesat, banyak pekerjaan akan digantikan oleh machine learning. Kemendikti-Saintek perlu bekerja keras bersama-sama untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Ilmu dan teknologi cepat berkembang, para dosen jangan menggunakan ilmu-ilmu lama atau yang pernah dia terima di masa kuliahnya yang sudah lampau. Ya, bagaimana kita bisa mengajarkan hal-hal yang belum kita ketahui di masa depan. Ya, oleh karenanya diperlukan metode pembelajaran ya yang baru yang mendorong mahasiswa untuk memiliki critical thinking ya di semua lini agar dapat survive menghadapi masa depan yang tidak pasti tersebut. Kemudian di poin ketiga disampaikan bahwa terkait dengan penguatan kelembagaan perguruan tinggi ya bahwa akan diterapkan empowering institution, yaitu memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi untuk lebih berkembang ya, di mana setiap perguruan tinggi tentunya harus memiliki keunikan masing-masing atau kita terjemahkan sebagai memiliki keunggulan ya, itulah kunci dari keberhasilan perguruan tinggi, di mana masing-masing perguruan tinggi juga harus memiliki innovative thinking untuk dapat mengembangkan institusinya. Bapak Ibu yang kami hormati, Abdovi atau Akademi Profesi Dosen Vokasi Indonesia Wilayah 2 yang melingkupi daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, ini merupakan satu wadah komunikasi ya bagi para dosen vokasi. Melalui webinar ini memang kita harapkan akan dapat menambah wawasan para dosen, ya khususnya dosen-dosen vokasi ini untuk mengenal pemanfaatan teknologi AI dalam mendukung penelitian dan publikasi bagi para dosen vokasi anggota Abdovi. Ya, Bapak Ibu, pada era digital ini kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai bidang, termasuk dalam dunia penelitian dan publikasi ilmiah. Ya, AI dapat memberikan manfaat bagi peneliti, mulai dari membantu dalam penyusunan penyuntikan artikel ilmiah, kemudian analisis serta visualisasi data, hingga pencarian referensi yang lebih efisien.
Tentunya dengan adanya teknologi ini, proses penelitian akan menjadi lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Namun, kita perlu menyikapi perkembangan AI ini dengan bijaksana. Ya, AI seharusnya digunakan sebagai alat bantu, jadi bukan sebagai pengganti kreativitas dan pemikiran kritis seorang peneliti. Ya, oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk tetap mempertahankan keterampilan menulis dan berpikir secara mandiri. Beberapa langkah yang dapat kita lakukan adalah menguasai dasar-dasar penulisan ilmiah, memperbanyak membaca jurnal berkualitas, serta aktif berdiskusi dengan rekan sejawat. Ya, dengan demikian kita tetap dapat menghasilkan karya ilmiah yang orsinil dan bermutu tinggi. Ya, selain itu penting bagi kita untuk memahami etika akademik ya dalam penggunaan AI. Jadi meskipun AI dapat membantu menyusun dan menyunting ya tulisan, tanggung jawab penuh atas isi dan substansi penelitian tetap berada di tangan kita sebagai penulis ya. Oleh karena itu, setiap hasil yang diperoleh oleh AI harus tetap dikaji ulang, diperiksa dan disesuaikan agar tetap sesuai dengan prinsip akademik yang berlaku. Hadirin yang saya hormati, mari kita manfaatkan teknologi AI ini dengan cerdas, tetap menjaga integritas dalam dunia akademik ya dengan menggabungkan teknologi dan keahlian manusia. Kita dapat terus berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dapat terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi dunia penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Beni Bandana Jaya, STMT atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta, dimohon untuk open kamera. Izin Bapak dan Ibu, aba-aba akan dari saya. Baik, 1, 2, 3. Di slide berikutnya, 1, 2, 3. Oke, baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kepada seluruh peserta. Hadirin yang terhormat, tiba saatnya acara inti yaitu pemaparan materi seminar nasional dengan tema optimasi penggunaan AI dalam menunjang penelitian dan publikasi. Sesi pemaparan materi dan tanya jawab akan dipandu oleh moderator Ibu Dr. Cucu Sutiana, SPD, MPD, MCI. Sebelumnya, izin kami bacakan CV beliau. Ibu Dr. Cucu Sutiana, SPD, MPD, MCI, telah menempuh pendidikan formal strata 3 di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dengan bidang ilmu pendidikan teknologi dan kejuruan. Saat ini beliau mengajar di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dan aktif dalam penelitian, pengabdian, juga publikasi Scopus, serta narasumber di berbagai seminar. Yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena banyak ya Ibu ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Baik, kepada moderator Ibu Dr. Cucu Sutiana SPD MPD kami persilahkan.
Tes, apakah terdengar suara saya? Aman Ibu, sudah terdengar. Terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Perkenalkan, saya Cucu Sutiana akan memandu jalannya pemaparan dari materi ini. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Alhamdulillah, Profesor Dedi sudah bersama kita. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Bapak Ibu. Ya, ya. Baik, akan saya bacakan dulu nih CV beliau ya, Bapak Ibu. Ini ada 12 lembar lebih gitu ya. Eh, Nama Profesor Dr. Dedi Rahman Wijaya, STMT. Ternyata ini jauh udah sama saya. Tuhan saya Bapak Ibu. Dan hari ini semua ya. Dengan saya beda 14 tahun ya. Tapi sudah Profesor Wilujeng, Prof. Dedi. Kemudian untuk pendidikan ini dari SD sampai SMU itu di Jawa Timur ya. Kemudian sarjananya di STT Telkom Bandung, kalau sekarang namanya menjadi Telkom University. Kemudian S2 di Magister Informatika di ITB dan S3-nya di Doktor Ilmu Komputer di ITS ya gitu ya. Kemudian untuk pengalaman kerjanya sekarang dari tahun 2023 sampai sekarang itu menjadi Direktur Pusat Teknologi Informasi. Untuk di hibah penelitian ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Dari tahun 2020, 2023, 2022 ya. Ada sekitar banyak pokoknya nih. 35 lah ya. Ya mungkin ini yang dimasukkan ke sini. Ini menjadi inspirasi buat kita semua ya. Kita akan menerapkan kepada hasil-hasil penelitian. Kemudian untuk publikasi ilmiah, proceeding gitu ya, ini ada, mohon maaf Prof, tidak saya bacakan ya, tapi ini saya hitung dari jumlahnya saja gitu ya, biar mempercepat gitu ya. Ini ada 33 ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian ada buku, ini ada diantaranya ada dasar data science dari teori ke praktek gitu ya. Terus kemudian ada yang di bawah tuh use case AI di Indonesia. Kemudian HKI ya. HKI-nya ada 25 Bapak Ibu sudah saya hitung tadi. Kemudian beliau juga aktif sebagai reviewer jurnal, editor jurnal. Kemudian ada di pengampu mata kuliah ya. Ini diantaranya ada 10 ya, 10 mata kuliah yang beliau ampu. Tanpa mengurangi rasa hormat. Makanya ini langsung saja kita akan simak Bapak Ibu ya. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Dedi Rahman STMT, disilakan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Yang saya hormati Ketua Umum Abdovi, Pak Dr. Arman Fasli, kemudian Direktur Kelembagaan Dikti, Pak Dr. Bendy Bandana Jaya, lalu Sekjen Abdovi, Bu Nina Septiana, lalu Ketua Abdovi Wilayah 2, Pak Dr. Adil Fadilah, kemudian juga seluruh Bapak Ibu pengurus Abdovi, tidak lupa juga Bu Moderator ya, Bu Dr. Cucu Sutiana, dan seluruh Bapak Ibu anggota Abdovi dan hadirin yang saya hormati ya. Beberapa waktu lalu ya, saya di kontak untuk mengisi acara sebagai narasumber ya terkait AI ya oleh Abdovi ya. Jadi tanpa pikir panjang saya langsung iyakan ya. Karena ini menurut saya sesuatu yang sangat penting mengingat penggunaan AI saat ini itu sangat luar biasa gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen ya.
jadi hari ini saya ingin sebenarnya sedikit sharing saja Bapak Ibu gitu ya, karena kalau sampai detail ya, sharing sampai detail, saya rasa waktunya tidak akan cukup kalau ngomongin terkait AI ini gitu ya. Ya, jadi topik hari ini yang bahas itu adalah tentang optimasi penggunaan AI dalam khususnya dalam penelitian dan publikasi ya. Jadi seperti yang kita tahu ya, beberapa tahun terakhir ini perkembangan AI ya, terutama jenis model AI yang generatif itu perkembangannya luar biasa gitu ya. Dan itu mau tidak mau itu mengubah cara kerja kita gitu ya. Baik kita sebagai dosen atau sebagai mahasiswa gitu ya. Mahasiswa tentunya nanti akan ini juga apa istilahnya berdampak terhadap cara kerja dosen juga gitu ya. Jadi cara kerja mahasiswa ya dalam mengerjakan tugas ya, dalam mengerjakan ujian itu tentunya juga sedikit banyak memiliki pengaruh terhadap cara kerja atau cara apa istilahnya ya, cara dosen untuk mengevaluasi hasil dari tugas-tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Cuman untuk hari ini ya kita fokus kepada penggunaan AI untuk penelitian dan publikasi. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati ya, jadi istilah atau AI itu ya, itu sebenarnya itu sudah dikenal lama sekali ya. Kalau misalkan saya lahir di 1984 ya, ini jauh sebelum saya lahir pun AI itu sudah ada gitu ya. Jadi waktu itu Alan Turing itu menerbitkan paper berjudul Computing Machinery and Intelligence di jurnal yang namanya Mind ya di tahun 1950. Nah, ini bentuknya masih berupa kertas seperti ini, kertasnya juga kertas yang buram seperti ini gitu ya. Tapi sekarang untuk versi online-nya juga sudah ada gitu ya. Nanti barangkali silahkan saja Bapak Ibu bisa cek sendiri. Jadi intinya adalah waktu itu Alan Turing itu memberikan satu pertanyaan yang istilahnya cukup krusial, yaitu can machine think atau bisakah mesin untuk berpikir gitu ya. Jadi dari jurnal ini, dari paper ini, itu AI sampai sekarang itu terus berkembang gitu ya. Sehingga kalau kita definisikan ya, istilah AI itu adalah suatu teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin untuk mensimulasikan pembelajaran, pemahaman, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, kreativitas, dan otonomi dari manusia gitu ya. Jadi prinsip dari atau definisi dari AI itu seperti ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua ya, dari tahun 1950 semenjak pertama kali AI itu diperkenalkan gitu ya sebagai apa istilahnya singkatnya adalah mesin yang mampu meniru cara berpikir dari manusia ya. Kemudian di tahun 1980 ya Bapak Ibu ya, itu muncul istilah machine learning gitu ya. Nah, jadi machine learning ini istilahnya cabang atau bagian dari AI di mana dia belajar dari data histori ya untuk melakukan pengambilan keputusan. Kemudian lebih jauh lagi di tahun 2010-an ya, karena perkembangan
teknologi komputasi, terutama GPU ya, Graphical Processing Unit yang kapasitasnya semakin besar ya, itu para peneliti itu mengembangkan yang namanya deep learning gitu ya. Deep learning sendiri sebenarnya adalah neural network gitu. Ya, jadi jaringan saraf yang arsitekturnya besar ya, jumlah hidden layer-nya banyak gitu ya. Jadi dia mampu menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan dengan machine learning konvensional ya. Nah, karena pada awalnya karena keterbatasan sumber daya komputasi itu arsitektur neural network itu nggak bisa terlalu besar gitu ya. Tapi karena perkembangan istilahnya teknologi komputasi gitu ya, semikonduktor ya, terutama GPU, itu neural network itu bisa dibuat arsitektur yang besar sekali sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang sangat-sangat kompleks. Itu di tahun 2010-an. Nah, kemudian melangkah ke tahun 2020 muncullah istilah generatif AI atau Gen AI ya. Jadi generatif AI ini sebenarnya dikembangkan dari deep learning ya. Namun cara kerjanya berbeda gitu. Cara kerjanya berbeda di mana kalau eh, apa generatif AI ini dia mampu mengenerate berbagai macam konten seperti teks, video, gambar dan lain-lain. Nah, adapun kalau kita lihat ya, ini sekilas saja barangkali gitu ya, Bapak Ibu semua, cabang dari kecerdasan buatan sendiri itu ada sekitar 10 gitu ya. Yang pertama itu ya tadi machine learning gitu ya. Machine learning di mana ini memungkinkan komputer memiliki kemampuan untuk belajar dari data historical ya. Kita kasih dataset begitu ya. Kemudian dia akan belajar dari data tadi untuk mengenali suatu pola. Nah, kemudian yang kedua itu natural language processing atau NLP ya. NLP ini fokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia, termasuk pemahaman, interpretasi dan generasi bahasa alami ya sesuai dengan namanya. Jadi bagaimana komputer itu bisa berinteraksi menggunakan bahasa manusia gitu. Lalu yang ketiga itu ada computer vision ya. Computer vision ini berfokus pada bagaimana komputer ya, di mana di dalamnya terdapat model AI itu bisa mengenali objek begitu ya, mengenali objek. Lalu yang keempat itu robotik ya, di mana robotik ini ya dalam konteks AI ya itu berfokus pada desain dan pembuatan robot yang melakukan tugas-tugas fisik secara otomatis gitu ya. Lalu yang kelima expert system ya. Nah, expert system ini cabang dari AI juga ya, yang menggunakan pengetahuan dan aturan yang ditentukan oleh para ahli untuk membuat keputusan dalam domain tertentu. Tentunya secara prinsip expert system ini mengakuisisi ahli ya, ahli dalam bidang tertentu, misalkan kedokteran gitu ya, diakuisisi di dalam komputer kemudian digunakan untuk tugas-tugas yang spesifik juga. Lalu ada neural network dan deep learning ya, seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa deep learning itu adalah pengembangan dari neural network namun dengan arsitektur yang lebih besar ya, di mana cara kerja ya dari neural network sendiri itu terinspirasi dari jaringan saraf dan otak manusia ya, khususnya untuk pengenalan pola dan juga klasifikasi ataupun regresi begitu. Lalu yang ketujuh itu